Ini akan terlihat berapa kira-kira kapasitasnya. Ya, di sini terlihat ya, 5120 GB free dari 5120 GB. Ya, jadi ini kebetulan masih baru ya, baru digunakan, masih kosong sama sekali ya, belum pernah ada. Lihat di sini penggunaan daripada OneDrive ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bisa Karena Biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang OneDrive. Ya, teman-teman sekalian, OneDrive. OneDrive ini adalah merupakan salah satu fitur yang terdapat pada Microsoft 365 yang sebelumnya bernama Office 365. Ya, apa saja kelebihan dari OneDrive ini? Kita lihat perbandingannya untuk OneDrive ya. Yang pertama adalah untuk yang di rumah, kita lihat di sini. Fitur yang premium itu akan mendapatkan dengan untuk ukuran yang setahun ya. Ya, mereka akan mendapatkan total 6 tera. Ya, 1 tera untuk satu orang, kita 1000 giga ya. Kemudian kalau untuk personal yang secara pribadi untuk satu orang itu akan mendapatkan 1 tera sama dengan tadi 1000 giga ya. Kemudian kalau untuk yang bulanan mereka akan mendapatkan 100 giga. Sedangkan yang basic ya ini gratis ya. Itu akan mendapatkan 5 giga. Biasanya kalau yang gratis ini misalnya kita ingin menggunakan account Gmail ya, itu akan mendapatkan sebesar 5 giga. Ini bisa kita lihat di sini. Kebetulan saya sudah menggunakan account dari Gmail ya, yang secara gratis. Bisa dilihat di sini saya menggunakan account Gmail ya, terlihat di belakangnya ada Gmail-nya. Kita lihat di sini OneDrive-nya dia akan mendapatkan sebesar 5 giga untuk yang gratis ya. Makanya penggunaan Office atau Microsoft 365 ini untuk yang gratis itu sangat terbatas sekali gitu. Nah, ini bisa kita lihat penggunaan daripada Microsoft 365. Bisa kita lihat di sini. Ini sudah saya menggunakan account dari Gmail ya, yang itu gratis. Ya, di sini bisa terlihat ya, digunakan sebesar 1,79 megabyte ya yang digunakan dari 5 giga. Makanya sedangkan kalau menjadikan dia premium akan mendapatkan 1 tera seperti yang tadi. Sebelumnya mengapa kami menggunakan OneDrive ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau kita lihat pada pada drive ya yang ada pada Google, kita bisa lihat di sini, masuk ke Google, penyimpanan itu sangat terbatas. Makanya kami beralih menggunakan Microsoft 365. Ini bisa kita lihat pada drive yang terdapat pada Google ya, hanya mendapatkan sebesar 15 giga ya. Ini bisa dilihat penyimpanan yang pada account saja pada Google ya. Oke. Nah, ini bisa terlihat yang sudah digunakan sebesar 1,3 giga. Oke, kembali lagi. Sekarang kalau pada untuk sebuah sekolah, kira-kira apa yang didapatkan ya? Oke, bisa kita lihat di sini ya untuk yang sekolah ya. Apa saja yang didapatkan untuk Office 365. Oke, di sini bisa kita lihat untuk Microsoft 365-nya ya untuk for education.
berapa yang kita dapatkan untuk penggunaan OneDrive-nya atau cloud-nya ya. Di sini bisa kita lihat ini yang didapatkan ya. Ya untuk emailnya di sini diwakili oleh Outlook ya. Untuk webnya akan mendapatkan sekitar 50 giga. Kemudian juga ada Microsoft Teams dan juga untuk penggunaan cloud-nya sebenarnya untuk OneDrive for Education ini hampir sama dengan OneDrive for Business ya. Jadi per pengguna itu akan didapatkan sebesar 1 tera. Tapi bisa ditambahkan hingga 5 tera per pengguna oleh admin. Jadi kalau 5 tera ini kita bisa menyimpan sekitar 5.000 film ya, dengan satu film mungkin sebesar 1 giga. Inilah kelebihan daripada OneDrive yang ada pada Microsoft 365 for Education ya, oke. Untuk itu bagaimana sekarang caranya kita memanfaatkan OneDrive yang ada pada Office 365? Oke, baik, marilah kita klik ya di OneDrive ini. Yang dia untuk for Education itu setara dengan for Business ya. Ini bisa kita lihat ya, masih kosong. Kita lihat di gambar yang seperti gerigi ini, berapa kira-kira kapasitasnya. Kita lihat di OneDrive setting. Ya, bisa kita lihat storage ya, storage metric. Ini akan terlihat berapa kira-kira kapasitasnya. Ya, di sini terlihat ya, 5.120 giga free dari 5.120 giga ya. Jadi ini kebetulan masih baru ya, baru digunakan, masih kosong sama sekali ya, belum pernah ada. Lihat di sini penggunaan daripada OneDrive ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara agar mengupload data di OneDrive ini. Nah, sebelumnya kita siapkan dahulu filenya. Kita lihat di sini ada filenya ya. Untuk kita upload ke dalam OneDrive-nya. Ya, ini sudah terbuka, jadi masih kosong tadi. Misalnya kita masuk bikin file folder baru ya. Misalnya kita buat di sini misalnya video. Oke. Kita upload ke dalam OneDrive yang terdapat pada Microsoft 365. Kita sudah tadi di klik new buat foldernya, kemudian kita klik folder tersebut. Nah, di sini nanti kita akan upload. Caranya bisa dua ya, teman-teman sekalian. Bisa diklik ini, yaitu berupa files atau juga folder. Kita akan coba menggunakan file ya. Oke, di sini kita akan upload yang aktivasi Microsoft ya. Oke, nah, inilah prosesnya untuk mengupload file. Ini akan terlihat proses untuk menguploadnya ya. Terlihat, oke, bisa dilihat di sini. Ya, ini prosesnya akan kita perhatikan. Berikutnya kita akan mengupload cara yang kedua ya. Jadi cukup di drag saja file kita, yaitu yang di sini tadi. Kita akan coba mengupload melalui dengan cara di drag ya. Ini ada file yang pertama ukurannya sebesar 28 mega, yang kedua sebesar 555 mega. Oke, kemudian nah, ini sudah selesai tadi ya uploadnya. Sekarang kita akan coba mengupload dengan cara mendrag ya. Kita klik saja yang besarnya sebesar 500 mega, kita klik di sini, kemudian kita geser ya. Nah, mungkin akan butuh proses yang agak panjang, bisa kita lihat di sini karena ukurannya sangat besar. A few moments later. Oke, sekarang membaginya bagaimana? Pertama kita klik dulu di sini. Ada yang share the selected item with other people. Oke, kita klik saja di sini. Ini harus kita perhatikan karena kalau kita menggunakan Microsoft 365 harus hati-hati kita ketika membaginya atau share-nya ya. Di sini ada anyone, kita share dengan tulisan seperti ini, anyone with the link can edit. Nah, ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita share yang ini kepada siapapun dan dia bisa mengedit, berarti file kita ini akan bisa dihapus oleh dia gitu. Makanya di sini bisa kita pilih di sini. Ya, di sini kebetulan
menggunakan akun yang ada pada SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi ya, salah satu sekolah favorit yang ada di Bekasi. Ya, ada yang menggunakan link. Nah, ini kalau yang ini berarti hanya untuk mereka-mereka yang terdapat dalam lingkungan SMA Islam PB Sudirman yang sudah mendapatkan lisensi Microsoft 365 ya. Sedangkan kalau ini hanya beberapa orang saja yang bisa mengaksesnya. People with existing access ya, termasuk juga dengan specific people. Jadi beberapa orang saja. Nah, di sini kalau seandainya kita ingin membagi kepada siapapun harus kita contreng ya, allow editingnya ini. Harus kita klik di sini. Kenapa? Karena kalau seandainya ini kita contreng atau allow editing atau diizinkan untuk mengedit, maka orang tersebut bisa menghapusnya ya. Kita klik saja di sini anyone with the link dan juga allow-nya dimatikan, tidak di-uncheck allow editingnya. Kemudian kita apply ya. Nah, kemudian tinggal kita copy linknya di sini. Nah, di sini ada creating. Nah, sudah ada link copy ya. Ini bisa kita copy. Nah, nanti link tersebut bisa kita buka dimanapun adanya gitu ya. Oke, kita masuk saja ke sini karena menggunakan mode penyamaran atau incognito pada Chrome. Kita copy saja yang tadi ya. Oke. Ini dengan link tersebut siapapun bisa mengakses file tersebut ya. Oke, bisa dilihat di sini ya bahwa untuk membaginya kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau salah kita membaginya, misalnya kita membagi kepada siswa dan isinya diizinkan untuk mengedit, nah itu mereka bisa menghapusnya gitu. Seandainya gunakan menu edit ya, allow editing. Kemudian, nah ini sudah bisa kita lihat di sini ya, sudah bisa ya. Oke, begitu juga untuk yang ini ya. Jadi kalau seandainya kita ingin membagi, sama juga dengan tadi, kita share ya. Oh ini mungkin kita baginya dengan pada lingkungan kita gitu. Jadi sama ya. Di anyone. Nah, sekarang kita ganti di sini menjadi misalnya mereka-mereka yang terdapat pada SMA Sudirman tapi tidak diizinkan untuk mengeditnya. Sama proses tadi, tinggal kita klik linknya, kemudian kita copy linknya ya. Nah, ini file di sini yang dibagikan kepada para pengguna yang terdapat pada SMA Islam PB Sudirman Bekasi ya. Dan mereka hanya bisa melihat saja gitu. Oke, kita lihat di sini bisa kita buka ya. Ya, ini harus masuk ya. Kalau di sini sudah tidak bisa dia menggunakannya karena akses ditolak karena tidak memiliki account gitu, makanya ditolak gitu. Sedangkan yang ini sudah bisa diunduh. Tapi karena memang untuk memutarnya itu harus ada Microsoft Stream, nah makanya dia tidak bisa diputar di sini gitu. Kita kembali lagi bagaimana untuk mengaksesnya secara folder ya, sama ya prosesnya. Jadi kita kembali ke foldernya, kemudian kita klik di sini, kita share ya, nanti misalnya file ini bisa kita share secara folder. Kalau tadi secara file, sekarang secara folder ya. Sama di sini kita kasih link, cuman anyone with the link, tapi jangan diizinkan untuk menghapusnya ya. Kita klik apply, anyone with the link, dan apply ya. Setelah itu copy link ya. Nah, ini bisa kita copy. Oke ya, bisa lihat di sini sudah bisa diakses ya file tersebut ya. Yang jelas ini tidak bisa kita hapus ya. Kita klik di sini apakah bisa dihapus. Ya, tidak bisa, cuma adanya pratinjau, unduh, dan detail. Sedangkan kalau seandainya kita dikasih akses untuk mengedit, berarti kita juga bisa untuk menghapusnya. Oke ya, tadi dari link yang sudah panjang ini, coba kita akan menggunakan bagaimana untuk membuat kita perpendek ya, seperti halnya bit.ly. Nah, ya di sini bisa kita lihat linknya ya, ada bit.ly, kemudian juga ada shortener ya, banyak sekali gitu. Ada juga
ada free URL shortener dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali. Ada juga dari Indonesia ya. Kalau dari itu namanya bisa kita lihat di sini s.id ya. Ini yang dari Indonesia. Ya, kita masuk saja di sini. Kebetulan saya sudah punya emailnya. Masuk dengan Google. Nah, ini masuk dengan Google. Jadi langsung aja kalau kita punya akun Google, kita masuk dengan Google. Ya, nah ini kita menggunakan SID ya, SID dari Indonesia. Oke, kita langsung saja, ini akunnya sudah pakai Google ya, sudah masuk sini. Kemudian kita langsung klik saja di sini ya, link tadi. Nah, juga yang linknya tadi, oke ya, ini sudah kita dapatkan. Yaitu ini, sebenarnya tujuannya dari short link ini adalah untuk memperpendek yang ketika kita buka itu jadi mempermudah gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa orang yang mungkin dikasih belakangnya malah jadi panjang gitu. Jadi kita harus mengganti dengan apa namanya istilahnya kata-kata yang lebih mudah dibuka. Misalnya di sini ya, saya coba misalnya file BKB. Oke. Nah ya seperti ini. Jadi tujuannya sebenarnya dengan adanya short link ini biar ketika diakses kita gampang membukanya gitu. Jangan ketika dibikin short link masih susah. Nah, itu salah kaprah gitu, masih terlalu panjang. Oke, sekarang kita coba yang di Bitly-nya, kita pakai akun Google. Sama ya tadi dengan yang tadi ya. Kita cari saja email kita yang digunakan di Google. Ya, kita create saja di sini. Kita create, kemudian kita pastekan tadi ya, Ctrl V. Ya kan panjang sekali kan, kemudian kita create. Nah, di sini baru nanti kita rubah ya. Ini kasih judul misalnya file di BKB channel. Oke, kemudian customize. Nah, di sini kita ganti dengan yang kita inginkan ya, misalnya jadi misalnya file BKB kan gampang mengingatnya gitu, tinggal kita tambahkan bit.ly garis miring file BKB, kemudian kita save ya. Nah sini sudah ada ya, kemudian dari link ini bisa kita copy ya, kita save di sini. Nah sudah link has been edited ya, kemudian kita share sekarang. Nah kita share, coba kita buka di sini apakah tadi bisa link tersebut. Kita buka di sini file BKB. Oke. Nah, sama juga tadi yang SID ya. Ini malah lebih pendek lagi nih SID ini. Disalin, kemudian tekan OK ya. Kita buka di sini coba ya. Sama ya, file SID.BKB. Lihat ya, sama kan hasilnya ya. Jadi memang fungsi dari Bitly, ada lagi GGG itu juga ada ya, macam-macam ya. Nah, sama kan? Jadi file tersebut bisa kita buka. Ini dari Bitly, yang kemudian yang ini yang dari s.id. Oke. Ya, berhasil teman-teman sekalian. Oke, demikianlah tutorial dari channel Bisa Karena Biasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Karena dengan subscribe, Anda memberikan kebahagiaan pada saya pribadi. Dan orang yang membahagiakan orang lain akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.